kayak begini nih, ketinggalan berita. Sekarang anak idola gue tuh udah bisa ngimbangin Abah Anis loh. Udah berani masuk ke kampus-kampus. Nih, no, lihat no. Sorry ya. Walaupun masih pembangunan, dosennya kagak ada, mahasiswanya kagak. Mahasiswanya kagak ada. Halo guys, buat kalian yang selalu bilang kalau Gibran nggak pernah berani mendatangi kampus, kalian salah besar nih. Nyatanya tanggal 6 Maret lalu, Gibran mendatangi Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Kabupaten Serang, Banten. Tapi sayangnya saat dia datang, kampusnya belum buka. Salam. Ada aja bahan ledekan netizen untuk si Fufu Fafa atau wakil presiden. Dan kemarin netizen memberikan tantangan terhadap wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, bagaimana agar bisa mengunjungi kampus untuk menemui mahasiswa, mengajak mahasiswa diskusi. Dan sekarang apa yang menjadi tantangan netizen ini dibuktikan oleh Mas Wapres, akhirnya berkunjung ke kampus. Tetapi kampus yang belum dihuni oleh mahasiswa, artinya belum rampung. Mas Wapres hanya sekedar memantau kampus tersebut. Dan saya kira apa yang menjadi kunjungan Mas Wapres ini sangat ramai di media sosial, dan bahkan netizen tak henti-hentinya membuat ledekan-ledekan untuk Mas Wapres. Aduh, kasihan sekali. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar menohok netizen untuk Pak Wakil Presiden yang hanya mampu belusukan dan pencitraan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor. Nah, ini salah satu pola pikir yang sangat menyesatkan, terutama dari buzzer keluarga Mulyono. Seorang pemimpin hebat itu bukan berarti seorang pemimpin yang paling sering masuk gorong-gorong, atau seorang pemimpin yang paling sering pakai sepatu boot berlumpur-lumpur di area lumpur. Akan tetapi seorang pemimpin yang mampu membuat sebuah terobosan yang membawa negaranya ke dalam kemajuan. Saya kasih contoh Xi Jinping, pemimpin Cina. Tidak ada dokumentasi Xi Jinping itu pernah masuk gorong-gorong, atau Xi Jinping itu pakai sepatu boot main lumpur. Tidak pernah. Akan tetapi Xi Jinping mampu membuat banyak terobosan yang membawa kemajuan negaranya, sehingga Cina menjadi negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Bahkan secara manufaktur dan teknologi mungkin Cina adalah nomor satu. Berbeda dengan aktor gorong-gorong. Aktor gorong-gorong sukses membawa negaranya terjerembab ke dalam hutang luar negeri terbesar dalam sejarah Indonesia. 20.000 triliun hutang BUMN, 13.000 triliun hutang negara. Bahkan sukses membawa negaranya ke dalam rekor korupsi terbesar di dunia. Korupsi Pertamina, korupsi PLN, korupsi Asabri, korupsi Timah yang belum pernah dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya. Juga sukses membawa negaranya ke dalam tingkat pengangguran tertinggi. Padahal janjinya menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Buat teman-teman, tolong gunakan akal sehat, jangan mudah ditipu oleh aktor gorong-gorong. Kalau kalian tidak pakai akal sehat, kalian akan ditipu oleh aktor gorong-gorong jilid 2. Salam waras, salam akal sehat. Samsul, lo ngejanjiin rakyat Indonesia mau lo bukain lapangan kerja 19 juta. Gue tambahin 1 juta biar jadi 20. Yang pertama nih Sul, yang perlu lo ingat, lo garis bawahi, lo jadi cawapres itu aja yang nyariin kerjaan bapak dong, sampai dibela-belain nabrak konstitusi di MK. Umur lo belum mencukupi itu aturan undang-undang tentang kriteria
batas usia cawapres. Yang kedua, bapak lo mati-matian nyebar bansos di istana. Yang kedua di Jogja. Yang ketiga di Semarang, di Jawa Tengah khususnya. Karena apa? Saingan lo, Pak Ganjar, itu basisnya terkuat di Jogja sama di Semarang. Dan bapak lo mati-matian gimana caranya ngedukung lo biar lolos jadi cawapres. Sesimpel itu aja deh lo pikir. Yang kedua, bapak lo dulu 2 periode menjabat 10 tahun dan ini mau lengser di November Oktober tahun ini. Bapak lo menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat. Dan lo tahu sendiri, IKN banyak didominasi pekerja dari asing. Bahkan putra daerah sendiri susah mencari pekerjaan di sana. Oke lah, pendukung lo pasti bilang lo sekarang belum dilantik. Dan kalaupun dilantik lo akan ngebuktiin itu semua. Gue tambahin, lo menjanjikan 19 juta pekerjaan, gue tambahin 1 juta biar genep 20. Dan gue sekarang sebagai rakyat nagih janji babah lo yang dulu 2 periode menjanjikan pekerjaan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat. Mana janjinya? Sampai sekarang mau lengser bro. Di Indonesia sendiri, gue mantan HRD nih, ngelamar pekerjaan 1 fresh graduate. Yang kedua batas usia 19 tahun sampai 23 tahun dan belum menikah. Yang ketiga punya pengalaman di bidangnya. Yang keempat penampilan menarik. Itu kriteria paling menonjol saat ini. Dan lo tahu gimana rasanya orang-orang yang sudah menikah dan kena PHK mau ngelamar kerja lagi nggak bisa, padahal mereka berpengalaman. Yang kedua batas usia, sedangkan umur 30 itu masih usia produktif. Kalau sudah menikah dia nggak bisa ikut ngelamar pekerjaan. Yang keempat, cawe-cawe orang dalam. Gue sendiri mantan HRD, bahkan gue pernah sekali sering banget dititipin itu berkas lamaran pekerjaan orang-orang. Dan kita nggak usah munafik lah, HRD di mana-mana pasti juga dititipin orang-orang untuk jadi kandidat dalam lowongan pekerjaan. Dan untuk saat ini di Indonesia, mau itu di swasta maupun itu di negeri, informasi lowongan pekerjaan hanya sebatas formalitas. Ujung-ujungnya apa nanti? Kita buka UMKM, modalnya dari utang yang seperti lo sampein waktu di debat cawapres kemarin. Utang, lo pikir kalau lo nggak tahu cara muterin itu duit, mumet dase sugih orang. Kalau cuman utang semua orang juga bisa, dan itu adalah kebiasaan dari bawah lo. Gue sendiri heran dengan pernyataan lo pengen ngebuka 19 juta lapangan pekerjaan, sedangkan lo sendiri dicariin pekerjaan sama babah lo, ikut kompetisi pemilihan umum capres cawapres sampai nabrak konstitusi, aturan konstitusi. Lo janjiin 19 pekerjaan, lo buktiin. Dan pendukung lo terutama jangan sampai jadi orang keblangsak alias kere ya. Biar mereka ngerasain bukan cuma ada kucuran bansos doang, tapi harus juga bekerja. Biar tahu rasanya kerja itu susahnya kayak apa. Bukan cuman kayak gini doang ngandelin bansos dari lo dan bapak lo.